dia melihat ada cahaya putih dari atas genteng turun ke bawah. Set! Dia kaget. Apa itu? Melihat sosok pocong di depan kamar kos lain. Dia melihat ke atas kayak gini, gitu. Di atasnya itu ada sosok pocong tadi yang wajahnya berhadapan dengan wajah teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya mau menceritakan kisah horor yang dialami teman saya di desa. Sebelum teman-teman melanjutkan menonton video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, komen terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan menghibur teman-teman di luar sana. Langsung saja kita ke inti ceritanya. Jadi teman saya ini sebelum ingin kos di dekat kampusnya, teman saya ini melakukan perjalanan dari desa ke kampusnya mencapai waktu sekitar 1 jam. Setelah dia beberapa minggu laju dari desa ke kampusnya itu, dia merasa capek dan berpikiran ingin kos di dekat kampusnya agar dapat mempersingkat waktunya berangkat. Tak lama teman saya langsung mencari kos di dekat kampusnya, mencari info dari teman-temannya. Terus temennya ada salah satu yang juga dia kos karena dia anak rantau dari kota lain. Setelah itu teman saya diajak kos dengan temennya itu. Dia awalnya ragu untuk tinggal di kos itu karena dia mengalami firasat yang buruk. Singkat cerita, akhirnya teman saya memutuskan untuk kos beberapa bulan di situ dengan temannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia tidak mengalami gangguan apapun. Tapi setelah dia tinggal 1 minggu di kos itu, dia mulai mengalami teror hantu kos. Kok bisa di kos itu ada hantu? Bagaimana ceritanya? Ini kan yang gak mungkin, kan banyak orang gitu loh. Tapi ini benar-benar nyata yang dialami teman saya. Sekitar jam 8 malam hari itu, Sabtu malam Minggu. Biasanya kalau hari Sabtu besoknya Minggu di kos itu banyak yang pulang kampung. Lah, teman saya ini karena minggunya ada tugas bersama teman-temannya, dia memutuskan tidak pulang. Lah, kebetulan dia di kos itu sendirian. Dari malam itu dia mengalami teror yang dia tidak pernah mengalami sebelumnya. Dia awalnya jam 8 itu ingin tidur lebih awal karena besoknya itu mau bangun pagi sekitar jam 7. Dia memutuskan tidur sekitar setengah 9. Setengah 9 dia tidur, tapi hatinya itu merasa gelisah. Dia tidak bisa tidur. Akhirnya dia memutuskan duduk di depan kamarnya, karena ini kan kosnya itu tingkat 2. Ini sini kos, ini kos, ini kos. Dia kayak bentuk
persegi gitu, yang tengahnya itu buat parkiran. Lah teman saya berada di lantai 2, dia duduk di depan kamarnya sambil ngopi. Dia melihat ada cahaya putih dari atas genteng turun ke bawah. Set. Dia kaget. Apa itu? Setelah itu dia mencari sumber dari jatuhnya cahaya itu. Dia turun ke bawah. Hampir sampai ke bawah, dia masih berada di tangga. Dia melihat sosok pocong di depan kamar kos lain. Pocong itu, ini kan kosnya tadi saya bilang, nah ini kamar. Pocong itu berdiri di sini. Setelah itu balik badan. Pocong itu mukanya rusak. Di sini banyak darah mengalir. Terus ada kayak itu binatang-binatang yang berada di buah-buah yang busuk itu loh, nggak tahu namanya aku, ya itulah. Teman saya spontan kaget, jatuh ke tangga, dia pingsan. Setelah itu dia dibangunin sama penjaga kos di situ. Mas, bangun mas, kamu kenapa tiduran di sini? Teman saya bingung, kok bisa ya saya tidur di tangga, tadi kan saya ada di atas sambil ngopi gitu. Ya udah mas, kamu naik aja ke kamar, minum air putih dulu ini, biar pikiran kamu tenang. Penjaga kosnya bilang gitu. Setelah itu teman saya kembali ke kamar. Dia masih bingung apa yang dia lihat tadi dan kenapa dia bisa tidur di tangga. Setelah itu dia tertidur sampai pagi sekitar jam 7. Dia berangkat menemui teman-temannya yang tadinya ingin belajar kelompok atau dia mengerjakan tugas dari kampusnya. Dia nggak cerita sama teman-temannya karena dia takutnya bohong atau cuma halusinasi gitu. Dia masih berpikiran tidak mau kembali ke kos situ lagi karena tadi dia sudah mengalami teror hantu yang sangat menyeramkan. Dia trauma dengan sosok pocong tersebut. 1 minggu dia beraniin kos di situ lagi. 1 minggu itu gak ada teror lagi. Tapi di 3 minggunya itu dia hari Kamis malam Jumat mulai diteror lagi. Teman saya pulang dari kampus sekitar 5:30 sore. Dia mau masuk kamar, buka pintunya. Di depan kamar mandi kamarnya itu ada sosok pocong. Di sininya masih dikucir itu, dan dia nggak melihatkan badannya dengan jelas karena ini pintu kamar mandi. Dia cuma gini aja nengok, lidahnya ke depan sangat panjang, matanya merah pocong itu. Teman saya kaget spontan. Dia kabur ke kamar temannya, minta tolong untuk ditemaninya melihat sosok tadi. Ketika teman saya ini mengajak temannya untuk melihat sosok itu lagi ke kamarnya, sosok itu sudah tidak ada. Teman saya langsung bilang, "Kamu Bohong ya,
Ini kan gak ada apa-apa. Lihat, kamar mandi kamu kosong. Saya cuma bingung dan bilang, saya tadi lihat di situ ada pocong gitu. Langsung teman saya bilang sama temannya, untuk malam ini saya tidur bersama kamu ya, karena saya masih takut dengan yang apa saya tadi lihat gitu. Terus temannya memperbolehkannya untuk tinggal 1 malam di kamarnya. Singkat cerita, selama 1 bulan itu dia cuma mengalami 2 teror. Tapi untuk ke bulan kedua dia tidak mengalami apapun teror ataupun penampakan hantu pocong tadi. Tapi awal bulan ketiga dia mulai mengalami teror yang dia sebelumnya tidak pernah dialaminya. Malam harinya sekitar 5:30 mau maghrib, dia mandi di kamar mandinya. Setelah itu dia mandi gini gitu. Tapi anehnya di belakang, di atasnya itu kayak ada yang menetes gitu, kayak ada air gitu yang menetes. Padahal teman saya ini lagi mau mengambil sabun di dekat bak kamar mandi kos itu. Teman saya udah takut, sudah berpikiran yang aneh-aneh gitu, tapi diberaniin melihat ke atas. Dia melihat ke atas kayak gini gitu. Di atasnya itu ada sosok pocong tadi yang wajahnya berhadapan dengan wajah teman saya. Teman saya spontan kaget, langsung buka pintu keluar dari kamar kosnya. Belum pakai baju, dia masih pakai handuk gitu. Temannya yang melihat langsung tanya, kamu kenapa kok gak pakai baju gitu? Teman saya langsung jawab, saya melihat pocong di kamar mandi saya gitu. Mana ada, mari gini ada pocong gitu. Temannya langsung masuk, lihat di kamar mandinya itu nggak ada. Setelah teror itu, teman saya memutuskan untuk pergi dan pindah dari kos itu karena dia sudah merasa diteror dan dihantui terus oleh hantu pocong tersebut. Singkat cerita, teman saya langsung cari kos lain. Dia masih cari informasi kenapa di kos itu ada sosok pocong, ada teror pocong gitu setiap mau maghrib dan malam harinya. Teman saya mencari informasi dari penjaga kosnya. Penjaga kos itu menjawab dan menjelaskan semuanya tentang kenapa kos itu ada hantu dan pocong yang menghantuinya. Dia langsung bertanya kepada Pak penjaga kos, Pak, sebelumnya saya mohon maaf, saya mau minta informasi kenapa di kos ini selalu ada teror hantu pocong. Selama saya tinggal di sini, saya diteror terus-terusan. Teman saya bertanya seperti itu. Awalnya, bapak penjaga kos ini tidak mau menceritakan kenapa di situ ada sosok pocong. Terus teman saya berusaha mendesak agar bapak kos ini mau bercerita. Ya mas, saya mau menceritakan semua kronologinya dulu. Kenapa kos di sini ada sosok penampakan pocong yang selalu menghantui orang baru yang mau kos di sini. Gitu. Terus bapak kosnya cuma pesan, jangan bilang sama siapa-siapa ya mas. Gitu.
Setelah itu bapak kosnya menjelaskan bahwa dulunya di kos itu ada orang yang menggantung di dalam kos. Lah, orang yang menggantung itu ternyata berada di kamar yang ditempati oleh teman saya. Awalnya, kenapa orang itu bisa gantung? Dulunya dia mencintai salah satu wanita yang berada di kampusnya itu, tapi cintanya ditolak dan dipermainkan sampai uangnya, motornya semua habis di bawah wanita itu. Dia frustasi sampai bingung, gimana ini, uangnya habis, motor hilang, dan HP-nya juga hilang. Dia bingung, dan akhirnya orang itu memutuskan untuk gantung diri dari kos itu agar dia tidak terkena masalah lagi. Setelah itu dia menggantungkan diri di dalam kamar tersebut. Setelah itu jasadnya ditemukan oleh bapak penjaga kos dan dia sudah meninggal. Setelah itu dia dibawa ke keluarganya dan dimakamkan di sana. Tapi arwahnya masih menggentayangi penghuni kos baru yang berada di kamar tersebut. Jadi setelah itu teman saya langsung pindah kos dan tidak mau kos itu lagi karena dia sudah trauma dengan apa yang dialaminya. Oke, pemirsa di luar sana dan teman-teman pecinta misteri, pecinta horor, pecinta cerita horor, cerita misteri. Jadi itu tadi cerita dari teman saya di desa yang mengalami kisah horor dan diteror oleh hantu pocong. Dari kejadian tersebut semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang dialami teman saya ini. Sekian dari saya. Apabila saya ada penyampaian cerita ini salah, kata saya kurang baik, ya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.